Udah. Udah ya? Dari Oke. tadi ditungguin. Assalamualaikum, Ko Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko apa Ustadz nih sekarang ceritanya? Enak aja lo. Gue panggil gue Ustadz, gue suruh pulang bentar. Masya Allah, tapi kan kalau misalnya ada undang-undangan diliatin dari Instagram gitu kan, undangan ke daerah segala macam nih, Ustadz Ko Dondi gitu, Aduh, gitu jangan kan. lah. Tapi Tolong. memang ini kok, Ustadz itu kan bukan masalah kapabilitas memahami keilmuan juga, tapi salah satu bentuk penghargaan masyarakat lah. Oke. Menghargai Ko Dondi sebagai pendakwah, maka disebut Ustadz gitu. Guru lah kalau masalah bahasa Arabnya kan. Manggil Koka juga menghargai. Ya kan kokoh kan rasis ya. Kok rasis? Enggak lah. Enggak ada yang rasis. Kenapa panggil kok rasis? Kokoh tuh artinya apa kok? Kakak. Kakak ya? Iya. Terlalu muda lah. Oh, terlalu. Kan Terlalu gua muda. maunya dianggap muda. Aduh. Kalau gua kan maunya kan apa ya? Kalau dengan istilah ustadz itu buat gua, ustadz itu guru yang sangat tinggi, bukan cuma guru. Oke. Tapi kalau masyarakat Indonesia sudah terbiasa manggil seorang yang mungkin diambil ilmunya ustadz, Iya. ya gua cuma bisa menerima, tapi gua cuma nggak nyaman gitu. Oke. Gitu doang. Bukan ya panggil gue Ustadz dong gitu. Enggak. Gue pernah di masjid, salah satu masjid Jakarta Selatan. Gue pas duduk udah ada papan nama. UST, Donditan. UST-nya gue copot. Ya itu bentuk penghormatan kok. Iya. Biasanya kan juga yang lulus pesantren juga dipanggil kan Ustadz. Iya. Nah kan gue nggak lulus pesantren. Masuklah Masuk pesantren. dari mana gue nggak masuk Pesantren pesantren? khusus. Pesantren kristologi. Pesantren psikologi. Buat dong kok, keren itu kayaknya kok. Nah, itu lagi. Kita Ini buat lagi sahabat mimpi. rukun yang Kita harus masih lihat mimpi untuk punya pesantren kristologi. Amin. Tapi kalaupun nanti sudah terrealisasi, ada pesantren kristologi, lulusannya bukan ustadz juga. Lulusannya apa ya itu ya? Apologet lah. Apologet ya. Masya Allah. Apologet atau paling banter dai lah gitu. Dai itu lebih aman itu, lebih umum lah. Iya. BTW kok kita datang ke sini tuh 1 juta subscriber. Wih, selamat ya. Wih, selamat ya. Wih. Masya Allah, bukan rukun. Oh, bukan rukun. Channel Donditan yang motoran itu loh. Oh iya. Masya Allah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Keren kok. Nah. Perjuangannya kita cukup mengapresiasi dan bersyukur banget. Kalau karena tahu kan, studio masih kecil dulu kan di sini kan. parah. Waktu itu kalau nggak salah subscriber masih berapa ya kok ya? Oh, lupa. Kayaknya menang rukun deh. Masya Allah. Emang pernah nyalip? Nggak pernah sih. Nggak pernah kok. Hampir. Waktu itu 150, kita 130. Iya. Sampai 1 juta itu Oh kan. gitu ya, giliran di tikungan lu deketin gitu ya. Giliran trek lurus gua tinggal gitu ya. Kita pansos nih. Masya Allah. Nah buat sahabat rukun nih, Ko Dondi sudah 1 juta subscriber ya kok ya. Alhamdulillah ya. Dan kegiatan-kegiatannya kayaknya nih sudah mulai dikenal sama masyarakat luas berkaitan dengan kritik teks kristologi. Kristologi ya, alhamdulillah. Undangannya kemana aja kok? Ya kemana aja? Paling jauh. Jabodetabek ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, terus kemarin Medan, Aceh. Aceh. Aceh sampai. Masya Allah luar biasa. Yang ngundang dari Aceh itu malah teman-teman kita yang berdakwah di perbatasan. Oh justru bukan masyarakatnya, tapi orang-orang yang pingin berdakwahnya. Iya. Jadi lebih menguatkan kembali ya. Iya. Jadi teman-teman apa namanya yang berdakwah di perbatasan. Namanya Forum Dakwah Perbatasan. Perbatasan ini dalam tanda kutip seperti apa kok? Perbatasan dengan Sumatera Utara. Oke. Aceh dengan Sumatera Utara. Itu masalah keyakinan juga berarti ya. Iya. Artinya memang Ko Dondi mengamini kalau misalnya di setiap daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah di pelosok itu masih ada benturan-benturan seperti itu kok? Masih ya. Masih ada tarik menarik lah. Iya. Masih tarik menarik. Dan Ko Dondi kan kalau ngomongin masalah sudah 1 juta subscriber, udah dakwah alhamdulillah bisa kemana-mana. Balik lagi nih, emang kenapa sih mau belajar kritik teks kristologi itu kan maksudnya kan ini kan luar biasa banyak nih referensinya. Ya itu. Tertariknya kenapa sih? Ya itu kita kembalinya lagi kan begini. Kan Kristen dan Islam itu adalah sama-sama agama misi. Oke. Ya. Kristen ngajak orang di luar Kristen masuk Kristen, Islam juga ngajak orang di luar Islam masuk Islam. Tapi di Indonesia ini kan ada aturan. Ya, pertama, ada kebebasan beragama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara kan berhak untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi di bawah Undang-Undang Dasar ini,
itu juga ada namanya keputusan bersama dua menteri. Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Nomor 1 tahun 79. Tentang apa? Pensiaran agama. Oke. Nah, di dalam keputusan bersama itu ada aturan. Dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Ya, tentulah. Kita Islam berusaha mengikuti ini keputusan bersama ini. Kita juga mengirimkan dai-dai untuk nyari orang di luar Islam masuk Islam. Tapi yang kita tuju adalah orang-orang yang belum beragama. Oke. Nah, yang Kristen sama, mereka juga mengirim misionaris ke tempat orang-orang yang belum beragama. Tetapi selain itu, mereka juga mengirim orang kepada orang-orang yang sudah beragama. Valid itu kok. Valid. Yang Kristen ini, kalangan Kristen, dulu sebelum keputusan bersama tahun 79 ini dikeluarkan, mereka yang paling keras menolak keputusan bersama ini. Karena? Ya karena mereka berdalil dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Oke. Manusia bebas beragama. Jadi kalau dibujuk-bujuk untuk masuk agama Kristen, ya bebas dong. Alasannya bebas gitu. Tapi ya kan nggak bisa begitu. Orang sudah beragama, kenapa harus dibujuk-bujuk masuk agama orang lain gitu. Caranya kan macam-macam. Di keputusan bersama nomor 1 tahun 79 itu aja diatur macam-macam. Nggak boleh ngasih barang cetakan, pamflet, buku, brosur, atau bahkan bantuan. Atribut lah ya. Ya, yang ujung-ujungnya mengajak orang itu untuk masuk agama orang lain. Itu nggak boleh. Nah, berdasarkan itu, saya kan dulu kan waktu baru-baru belajar, baru-baru kembali ke Islam. Oke. Saya kan akhirnya kan berdakwah dengan cara sendiri. Cara sendirinya bagaimana? Saya menerjemahkan video-video debat yang ada di Speaker's Corner Inggris. Oke. Setelah itu selama 2 tahun baru saya diajak sama teman masuk ke sebuah yayasan namanya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, pusatnya di Surabaya. Yayasan ini selain membina mu'alaf, mereka juga menempuh jalur perang pemikiran. Itu baru tuh mulai masuk ke ibaratnya perang pemikiran antara muslim dan non muslim gitu. Bukan baru masuk, artinya yayasan ini memfasilitasi malah atau menempuh memang jalur itu gitu. Ya, jalur perang pemikiran itu ya dengan ilmu kristologi gitu. Nah, setelah saya punya pengalaman menerjemahkan video-video debat Speaker's Corner itu, ketika saya masuk yayasan ini, ya kan matching, cocok. Gitu. Ilmunya adalah ilmu perdebatan. Dan yang diperdebatkan adalah masalah kristologi. Tapi kita belajar kristologi itu bukan mau jadi Kristen, bukan. Kita mempelajari kristologi itu mempelajari posisi Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Tapi kita memandangnya dengan akidah Islam, dengan kacamata Islam gitu. Artinya tujuan kita belajar kristologinya itu untuk bisa membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya yang sudah dilakukan sama Kristen ini. Oke, tapi kan ada narasi bahwa itu kan kitab suci umat yang lain, kenapa harus dibaca-baca, kan seperti itu. Dijual bebas di toko buku nggak? Iya sih, dijual bebas. Kalau buku dijual bebas di toko buku, boleh dibaca, boleh dikritik nggak? Boleh dibaca ya, mungkin hak ya. Tapi kalau untuk boleh dikritik nggak? Boleh dikritik nggak? Mungkin saya kurang tahu tuh. Kayaknya kritik bukunya akan sensitif. dijual bebas di toko buku. Boleh dikritik nggak? Ini gue bikin buku nih. Gue jual di toko buku atau orang bisa beli sama gue nih. Ada izinnya segala macam. Orang yang beli ini boleh kritik nggak buku gue? Boleh saja harusnya. Itu kenapa Bible nggak boleh dikritik? Tapi kan kalau dibalikin ke yang Islam, Qurannya boleh dikritik. Boleh. Kata siapa nggak ya? boleh? Boleh. Tetapi orang mengkritik kan ada caranya, ada adabnya. Gitu. Nah itu yang kita lakukan. Kita mengkritik Bible itu bukan berarti kita menjelekkan agama orang, bukan berarti kita menghina agama orang, bukan berarti kita menghina sesembahan orang. Gitu. Nah, batasannya tuh di mana sih kok? Batasannya harus ilmiah. Ilmiah itu artinya ada buktinya. Nggak asbun atau mencoba cocok logi atau opini gitu ya? Nggak boleh. Buktinya harus apa? Buktinya harus ilmiah dan ada dokumennya. Dokumen itu artinya ada bukti yang bisa menunjukin. Ada bukti buku yang resmi dijual gitu. Ada penerbitnya jelas siapa gitu. Kita bisa tunjukkan ini begini, yang satu begini, sama-sama nih penerbitnya nih. Ini kok beda ya gitu. Oke. Itu boleh nggak? Sah. Ya boleh, gitu. Kenapa nggak boleh? Yang ini kok babi, yang ini kok babi hutan, boleh nggak? Itu ngarah juga ya? Gitu maksudnya. Sabar dulu kok, ini belum panas banget ini kok. Yang ini buku nih. Ada buku nih. Ada penerbitnya siapa jelas. Yang menerbitkan siapa jelas. Percetakannya siapa jelas.
ada tulisannya ayat ini pasti tidak asli. Gue cuma nunjukin nih di umum, ini ada buku begini nih, boleh nggak? Boleh, karena kan mungkin juga sahabat rukun juga udah ngeliat beberapa podcast kita ya di masa lalu itu kan juga semua yang diomongin sama Kodondi itu bukan berdasarkan opini dari Kodondinya, cuman membandingkan teks-teks yang ada dari satu mungkin buku dengan buku yang lain gitu ya. Melanggar hukum nggak? Nah itu yang menjadi kadang agak bias kok. Biasanya di mana? Masalah membahas keyakinan yang lain lah ibaratnya. Kan gue nggak mengutik-utik keyakinan orang lain, yang gue bahas kan kitab sucinya. Kitab sucinya kan keyakinan Iya. orang lain kok. Lah kan terserah dia mau yakin apa enggak. Oke. Gitu. Oke. Quran boleh dikritik nggak? Boleh, silakan kritik. Tapi jangan menghina agama Islamnya. Ya, dan bisa ada buktinya. Jangan gitu. menista sesembahan orang Islam gitu. Kan ada aturannya juga. Ya buktinya juga ditampilin. Mana nih bukti menunjukkan kalau memang ada yang harus dikritik gitu ya. Kecuali kalau di Quran kita, contoh misalnya, Al-Quran, transliterasi Latin, terjemah Indonesia. Misalnya, di dalam sini ada catatan, ayat ini pasti tidak asli. Ada orang nunjukin. Ya kan kita tinggal cek siapa yang nerbitin ini. Sah nggak, berwenang nggak. Iya, Gitu iya. aja kan. Nah yang gue tunjukin kan ada penerbitnya siapa, percetakannya siapa. Jelas gitu loh. Nanti editor munculin ya kita kemarin ya, munculin ya. Ya seharusnya sih menjadi kalau masuk ke ranah ilmiah, ranah diskusi ya semua menjadi sah-sah aja ya, sesuai dengan adabnya ya. Iya. Ada seorang profesor bikin seminar lah atau apa. Dia mengatakan Al-Quran sudah diedit-edit, katanya. Baru diterbitkan tahun 1924 di Kairo, Mesir, katanya. Terus kita ngapain? Ya mencari buktinya. Apa kita demo? Enggak. Kan enggak. Itu dalam ranah akademis. Iya. Palingan kita cuma nanya, apanya yang diedit? Gitu kan? Maksudnya dicetak 1924 itu bagaimana? Apakah baru kali itu pertama kali Quran dicetak? Kan enggak, sebelumnya sudah ada. Iya. Tapi sebelumnya kan Quran tuh sudah macam-macam nih, ada yang variasi bacaan. Mushafnya lah. Mushafnya. Kayak contoh lah, lu kan misalnya anak muda kita belajar di Mesir. Oke. Dia membawa Quran sendiri, dia membaca dengan bacaan dia, Iya. gitu kan, berdasarkan mushaf yang dipegang. Nanti ada dari negara lain bagaimana, bacaannya mungkin cuman variasi bacaannya yang beda, teksnya sama, ayatnya sama, huruf hijaiyahnya sama, cuman harokatnya berbeda. Harokat kan untuk memvokalkan atau panjang pendeknya, Iya. iya kan? Ketika ada dua orang membaca berbeda, terus sama pemerintah Mesir dicetak versi yang tahun 1924 itu dengan menggunakan salah satu versi bacaan, Iya. terus yang diedit apanya gitu maksud gua. Nah, kan gitu kan istilahnya apa? Simple kan sebenarnya, kan itu masalah yang akademis gitu loh. Orang juga harus tahu bahwa di Quran ada namanya qiraat sabah. Ya. Ya, variasi bacaan. Membacanya, nadanya lah. Variasi bacaan namanya. Nah, sekarang kalau yang gua tampilkan, yang gua bahas itu variasi teks. Itu salah gua di mana? Lah orang buktinya ada semua. Oke, ini mungkin salah satu poin Mau penting contoh nggak? nilai. Mau contoh nggak? Boleh, silakan. Ini, Bener nih. udah mulai panas nih. Bener lu berani nih baca nih. boleh, silakan, Nggak kayak dulu suruh baca begini. Gimana Rik? Kita kasih baca. Kasih. Wah ini kayaknya udah punya wadahnya sendiri ya. Oh udah dong, ini yang kita bawa kemana-mana. Mantap. Mau melejit kan pakai serukun baca. Mau Iya. melejit kan? Mau melejit kan? Ini bener the real pansos sih kayaknya nih. Dari pansos. Lihat nih ya, ini contoh. Ini ada bukti fisik. Ini ada apa namanya? Alkitab ya? Iya. Tulisannya Alkitab. Yang nerbitin siapa? Coba tolong. Nah, di zoom. Coba tolong di zoom. Nah, kelihatan di situ? Jadi Siapa nggak capture penerbitnya? foto ya. Oke. Nih, baca. Ya. Siapa nih? Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 1970. 1970 ya. Ini gua membandingkan aja loh. Ini juga ada namanya Alkitab juga. Ya, ini lebih tua nih. Kertasnya udah begini nih. Iya. Megangnya harus hati-hati nih. Alkitab ya. Ya. Siapa penerbitnya?
Lembaga Alkitab Indonesia juga tuh. Tahun? Di tahun 1958. 8. Ini tadi 70 ya? Ya. 58 ya? Sekarang kita bandingin. Ini kan ada bukti fisiknya. Masa begini nggak boleh dibaca? Melejit nih rukun Indonesia nih. Coba. Siapa? Mana? Zoom. Ini dulu nih. Atasnya dikit. Apa nih? Kitab Ulangan. Kitab Ulangan. Pasal 13-14 ya? Ya. Ini kan ada yang 14 nih, sini 14 nih ya. Ya kan? Ini ada yang dikuningin nih. Coba kebaca nggak di situ? Zoomin lagi bisa nggak? Udah maksimal. Oh, maksimal. Agak maju dikit berarti kok. Bentar kok, kan benar kan. Gimana? Kita apa? Ada yang mati. Hah? Kat. Ada yang mati. Ini udah maksimal sih ini. Berarti harus deket kok. Nah, itu dapat tuh bacaan. Bentar kok. Nah, Tunggu sebentar. Tuh baterainya mati. kebaca itu. Apa di sini aja kok. Wah, ini mah yang tadi ya videonya ya. Katanya berani baca. Waduh, gua gak mau baca nih kayaknya. Tadi katanya berani baca. Sekarang begitu ngeliat ini, waduh kata gitu. Waduh, masalahnya kitab suci orang nih tapi teksnya itu Kan yang ada penonton. Iya, ada penontonnya. Biar ya. penonton tahu lah. Iya. Coba tolong bisa zoom lagi nggak? Maksimal kok. Ini maksimal juga. Udah kelihatan kok, jelas kok. Di sini sih kelihatan jelas. Di sini kelihatan jelas. Lu bisa baca nggak? Dari Bisa, situ? bisa. Baca dong. Ini yang kuning. Gue nih. baca nih. Iya dong. Lu katanya mau pansos. Dan laklak dan kuntul. Kuntul. Oke. Terus apa lagi? Sejak Maju dikit ya, maju dikit. Iya, kayaknya harus Lu maju ke situ. Tunggu. dan meragai dan keluang. Apa sih maksudnya ya? Hah? Enggak. Oh iya digedein dong. Nah, dari tadi kayak Rick ah. Dan laklak dan kuntul sejenisnya dan meragai dan keluang. Mau ikut baca nggak? Siapa? Mbak, Azra. Azra mau ikut baca nggak? Udah kan? Oke. Ini tahun 70 ya? Oke. Ini tahun Ini yang 58. 58. Gue cari ini surat yang sama. Surat yang sama. Pasal 14, ulangan 14. Deketan sini, Azra. Kalau mau baca, Azra. Meledak. Turun. Kameranya agak turun. Nah. Di mana sih yang kuning? Nah, yang kuning, Ya. yang kuning. Ya sama nih. Kita cek dulu yang Baca data. Zra, kalau itu Zra. Ulangan, Kita ulangan apa Zra? 13-14 kan. Kita Ya. lihat yang pasal 14 nih ke bawah. Ya. Nih 14. Baca Zra. Sekarang yang 18 nih. Zra baca Zra. Coba Zra bacain Zra. Dan laklak dan Kok diem? kok kayak gitu sih mas bacanya. Iya, jadi Ayo lu tanggung jawab dong. dan Kan lu- laklak dan tit sejenisnya dan meragai dan keluang gitu. Tapi bukan kuntul, pakai o. Nah, jadi apa? Tit ya ada itu. Jadi kalau saya cuma memperlihatkan begini, terus saya salahnya di mana? Melanggar hukum nggak? Kan lu lagi kuliah hukum nih. Iya. Ini belajar dulu. Justru masih kuliah kok. Masih kuliah. Gak berani menjawab ini kok lebih tepatnya. Tapi tadi kok, apakah artinya dengan kan ada peraturan baru dong sekarang. Apa? Peraturan baru sekarang kan ya itu tadi nggak boleh ibaratnya bahkan membaca dan menerjemahkan kitab suci orang lain gitu. Gua menerjemahkan kitab suci nggak? Membaca sih lebih tepatnya ya. Ini cuma membaca. Terus nggak boleh di mana? Asal sampai nggak berani baca. Yang berani baca siapa? Biarkan yang membaca. Pendeta yang berani baca. Iya. Loh, kalau dia nggak berani baca, berarti dia nggak beriman gitu kepada imam pada kitab ini. Nah gitu. Tapi BTW gini kok. Kan sangat luar biasa nih memahami kritik teks kristologi. Tapi emang tertarik sebelum masuk Islam deh, emang Gini. sudah tertarik belajar mendalami gini, gitu kok. Gini, waktu pertama-tama belajar kan sebagai orang yang mengimani kitabnya, Iya. otomatis kan kita juga beriman kepada Tuhan kita pada waktu itu ya, berdasarkan kitab ini. Iya. Ketika pertama-tama saya menonton orang-orang berdebat tentang agama ya, almarhum Syekh Hamid Didat, semoga Allah merahmati beliau ya, luar biasa debatnya kan tentang Islam dan Kristen.
penerusnya Dr. Zakir Naik lebih luar biasa, ya kan? Begitu juga ustadz-ustadz kita di Indonesia, di luar negeri yang berdebat dengan cara yang baik, ya, dengan teman-teman yang Kristen tentang agama. Kebanyakan, ini saya bilang kebanyakan ya, hampir semuanya lah, yang dibicarakan itu adalah tentang akidah, tentang Yesus itu Tuhan atau bukan. Kan memang perbedaan terbesar dalam Islam dan Kristen itu. Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam dianggap hanya sebagai nabi, diimani sebagai nabi. Di Kristen, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus disembah menjadi Tuhan. Kan itu perbedaan yang paling utama di dalam Kristen dan Islam. Nah, ketika saya melihat perdebatan-perdebatan seperti itu, dan akhirnya, ya walaupun terbukti dengan ayat-ayat yang lain, saya sebagai orang Kristen waktu itu akhirnya bisa berpikir bahwa, oh iya, kalau begitu Yesus itu bukan Tuhan. Itu kan hak pribadi saya. Ketika saya mau mempergunakan hak pribadi saya, akhirnya saya akan keluar dari Kristen. Setelah saya keluar dari Kristen, saya belajar agama lain, akhirnya pilihan saya jatuh kepada Islam. Ya, bukan saya nggak mempelajari agama lain, saya juga pelajarin. Cuman akhirnya pilihan saya jatuh kepada Islam karena alasan tertentu, A, B, C, D, E, alasan saya. Setelah saya menjadi Muslim, dan karena saya sudah kadung belajar tentang Kristologi, ya kan tadi bilang, saya kan akhirnya menerjemahkan video-video debat, terus saya bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid. Nah, ketika saya flashback melihat perdebatan-perdebatan itu, saya melihatnya bahwa orang Islam berdebat dengan orang Kristen yang membicarakan atau memperdebatkan Yesus Kristus itu Tuhan atau bukan, pada ujung-ujungnya, walaupun saya juga terpengaruh, tapi saya ada hal lain selain itu gitu. Bukan hanya Yesus itu Tuhan atau bukan, tapi karena hal lain, karena ada ayat yang saya anggap tidak otentik dalam kitab saya, akhirnya saya keluar dari Kristen. Jadi ketika saya melihat perdebatan seperti itu, Yesus Tuhan atau bukan, saya melihat pada ujung-ujungnya, atau bahasa Sundanya at the end of the day gitu lah. Luar biasa itu bahasa Inggris tuh. Bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Pada ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Betul kan? Orang mau menyembah Yesus itu punya hak, orang mau mengimani Nabi Isa sebagai nabi itu juga punya hak. Masing-masing punya hak yang sama gitu. Jadi saya pikir itu tidak terlalu tidak terlalu efektif atau bagaimana gitu lah. Jadi akhirnya saya bergeser orientasinya bukan melulu, maksudnya kalau bukan melulu itu bukan saya nggak bisa atau saya nggak ngerti, bukan melulu kita memperdebatkan tentang teologi atau akidah, tetapi saya juga mengambil jalur kritik teks. Gitu. Kritik teks itu salah satunya tadi membandingkan terjemahan, terus kita refer ke teks asli. Tanpa harus mengambil opini atau memberi kesimpulan sendiri gitu ya. Enggak. Terus kita juga melihat ada kontradiksi, ada plagiarisme, terus ada ayat yang ini ada kok ini nggak ada. Bisa begitu. Kok ada yang di sini sekian surat, ini sekian surat. Itu termasuk kritik teks. Gitu. Jadi buat saya, ketika saya bisa membuktikan bahwa di dalam kitab-kitab mereka ada perubahan, ya, ada kontradiksi, ada plagiarisme, terus kemudian ada perbedaan surat-surat, ayat-ayat dan sebagainya. Saya kan hanya membuktikan. Ketika ada teman-teman dari Kristen yang ingin membantah, silakan. Kan saya juga nggak maksa-maksa, lo harus masukin, nggak ada begitu kan. Ketika perdebatan seperti itu sudah terjadi, yang kita serahkan kan yang nonton. Lo nggak? Terserah yang nonton mau menilai bagaimana. Saya berdebat sama pendetanya mah oke-oke aja, habis debat kita bisa ngopi bareng, bisa makan bareng. Itu mungkin yang nggak orang tahu nonton di YouTube ya, maksudnya di belakang layar ya ngopi bareng. Ngopi gitu bareng sama pendetanya. Perdebatan itu adalah adu argumen secara akademis dan ilmiah. Terserah yang nonton. Saat itu memang melihat kondisinya, Kodoni sudah ngonten di YouTube belum? Sudah. Dan memang mulai rame atau Kodoni merasa ini potensi untuk dakwah atau memperkuat akidah Islam? Gini, pada waktu saya mulai bikin channel sendiri pun, sebenarnya saya juga sudah sudah mempersiapkan kritik teks itu sebagai bahasan saya. Sudah, tapi belum sampai menjadi buku. Jadi saya ingat waktu itu saya punya grup WhatsApp. Di dalam grup WhatsApp itu ada beberapa orang yang minatnya sama. Kita sama-sama cari perbedaan-perbedaan itu gitu. Kontradiksi-kontradiksi itu, terjemahan ini begini-begini gitu. Ada beberapa orang yang punya minat sama.
kita setiap malam itu seperti orang roda gitu. Setor ini, atau saya kasih pertanyaan, mereka cari dan segala macam lah. Jadi belajar bareng gitu ya. Belajar bareng. Akhirnya karena banyak, jadi saya bikinin tabel. Paham ya? Kalau cuman ini kontradiksi dengan narasi, orang udah malas duluan bacanya. Iya. Tapi ketika kita bikin tabel untuk masalah ini, di ayat ini begini bunyinya, di ayat ini begini bunyinya, di ayat ini sampai 4 kolom, 5 kolom dengan isunya. Orang kan nggak perlu menafsir. Nggak perlu ahli tafsir untuk membedakan ini ada kontradiksi gitu. Tapi kan ada beberapa juga ya akhirnya komentar di video kita waktu itu kan sampai kita beberapa kali ada video nih. Ini jangan-jangan yang punya versi Kodondi ini nih versinya Kodondi doang, nggak ada cetakannya atau misalnya tersebar di mana-mana nggak bisa diambil, otentiknya di mana kok? Loh, sekarang kalau mau istilahnya mau datang untuk verifikasi atau validasi, monggo saya tunggu, saya terima. Kalau ngerasa yang Kodondi tunjukin itu tuh sebenarnya fake atau asli gitu kan? Iya. Ya sekarang kalau begini kelihatannya asli apa fake? Yang begini nih kalian? Iya kalau ini sih saya lihat sih asli, karena kan kalau lihat di kertas kan memang ini kertas-kertas lama nih. Untungnya apa gitu saya fake begini-ginian gitu loh. Kan ada yang menarasikan seperti itu kok. Nah saya balik lagi tadi contoh begini. Kelihatan nggak Rik, kolomnya? Nah, bener sih itu bener sih. Enggak bener yang di sini. Zoom in. Nggak usah di zoom. Gini kan kelihatan nih. Ini ada kolomnya. Ya kan? Ini masalahnya apa? Ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Dari sini kan kita juga cuman baca ayat aja nggak perlu tafsir. Ini beda, nama orangnya beda, nama tempatnya beda, kronologi kejadiannya beda. Cuman begini doang. Saya nggak menafsirkan apa-apa gitu. Karena apa? Karena saya juga diwanti-wanti sama MUI Indonesia. MUI, khususnya yang LDK, Lembaga Dakwah Khusus, yang menangani tentang masalah ini, yang berkecimpung juga di kristologi. Guru-guru kita di MUI itu mewanti-wanti saya, kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Oke? Jadi selama ini saya nggak mau menafsirkan kitab suci orang. Kalaupun saya bikin buku ini, saya bikin hanya dalam bentuk tabel. Kalau narasi mah cuma pengantar aja lah. Ya. Tapi tabelnya tuh, ini semuanya hampir semua isi tabel tuh. Gitu. Jadi orang baca sekian kolom aja udah tahu, oh ini beda. Karena dari ayat ini kan bisa disimpulkan jawabannya. Iya. Gitu, ya kan? Ya, dan itu menyimpulkan sendiri lah ya, orang yang ngebaca ya. Iya, saya tidak menafsirkan kitab suci orang. Dari buku ini, saya cuma berharap orang yang membaca bisa tahu, oh ternyata ada kontradiksi. Udah gitu aja. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau bikin buku tandingan menjawab buku saya, ya monggo. Ya, siapa tahu kan ada beberapa apologet yang mencoba, oh ini Kodondi seperti ini, kan silakan buat ya. Ya kan mereka punya hak gitu. Sama seperti kita juga punya hak jawab ketika Quran kita dikritik gitu. Iya. Nggak ada masalah. Pokoknya selama tidak ada penistaan, selama tidak menghina, selama tidak menghujat, kita tetap layanin. Nah sejauh ini pembuatan konten sudah lumayan lama nih kok. Nggak pernah ada yang ini kan? Ibaratnya somasi atau gimana gitu? Belum, sampai sekarang belum. Ya, alhamdulillah nggak ada lah berarti ya? Belum, saya bisa aja nanti suatu saat mereka somasi, bisa aja kan. Tapi kita sudah siap. Iya. Kita udah siap, kita juga punya bagian ya selama hukum. Ini kan juga yang diomongin, yang dikatakan juga kan bukan berdasarkan asumsi pribadi tadi ya. Makanya karena kita punya bagian hukum, jadi sebelum saya mengeluarkan atau menayangkan sebuah video, saya juga konsultasi dulu sama orang hukum saya. Saya suruh dia nonton dulu, coba tonton dulu. Ini kira-kira bisa masuk penistaan nggak? Kalau dia bilang jangan kok, enggak saya nggak akan tayangkan. Tapi kalau dia bilang aman, baru saya tayangkan. Gitu. Stok video juga masih banyak ya? Masih banyak. Masya Allah. Nah tadi ngomongin nunjukin masalah buku nih. Nah jadi beliau ini sudah punya buku sendiri nih alhamdulillah. Tentang banyak sekali ya. Rangkuman-rangkuman berarti kok ya? Jadi secara paling nggak orang-orang yang tertarik dan masih awam cukup membaca ini aja dan langsung ya bisa belajar banyak ya. Nah cuma masalahnya pertanyaannya kok, kenapa harus ada gambar Kodondi di sini? Nggak tahu tuh siapa yang desain, bukan saya. Kenapa harus ada Kodondi di sini? Nggak tahu tuh yang desain bukan saya, yang desain kan yang bikin buku. Dan khas banget ya, khas banget ini ya, anak motor banget ya. Bukan anak motor, anak celup. Mantap, Masya Allah. Ini dijual langsung pesannya di mana kok? Di channel Koko ya berarti di toko hijau ada. Di toko hijau ada. Nah, di toko oren ada. Atau langsung pesan ke Melisa juga ada.
Medis. Kalau saya sih kurang lebih kok. Ini kan juga sempat saya baca nih kok dari beli ya? awal. Udah beli? Belum. Oh, Waktu belum. itu kan waktu ditunjukin ini gimana ya kalau mau dicetak dulu. Oke. Tapi kan tak bacain tuh. Iya. Ini tuh buat para pemula yang tertarik berkaitan dengan kritik teks kristologi. Ini langsung sedikit banyaknya langsung memahami sih kok. Oh, perbedaan-perbedaannya seperti ini nih. Cuman kalau memang orang yang belajar kritik teks kristologi itu harusnya gimana sih kok? Maksudnya kok Doni kan udah lama ya, dengan referensinya sudah banyak juga. Ini juga agar buat orang-orang yang tertarik itu juga nggak salah jalan sih. Ya. Kritik teks itu kan tidak hanya melulu mengenai masalah perbedaan terjemahan, ayat tidak otentik, tapi kan juga kontradiksi. Terus perbedaan kitab-kitab mereka sendiri. Contoh ya. Ini mau memunculkan yang mana lagi nih? Lu belum udah ketakutan duluan sih. Gimana nggak? Kalau misal sahabat rukun waktu itu sempat lihat nih sahabat rukun, bahkan yang warna-warni pun udah kita tunjukin ya. Nah. Bentar ya. Ini kata. Kayaknya yang ini belum pernah muncul di rukun deh ini. Masa? Pernah. Ethiopia. Oh, nih. Contoh. Ini juga termasuk bagian dari kritik teks. Ini Bible-nya orang Protestan, Kristen Protestan. 66 surat. Ini kitabnya orang Katolik. Kurang turun kayaknya deh. Bisa nggak supaya ini kelihatan? Agak turunin lagi. Atau gini deh, udah nggak apa-apa. Nih ya, ini Protestan, 66 surat. Ini Katolik, 73 surat. Beda 7 ya? Iya. Ini Ortodoks, 78 surat. Beda lagi. Beda. Ini Ethiopia, 81 surat. Kita nggak ngomong ayat nih, ngomong suratnya dulu nih. Ya. Quran berapa surat di Indonesia? 114. Di Amerika berapa? Sama, 114 surat. Di Maroko berapa? Sama. Di Cina? Sama. Di Australia? Sama. Semua Quran di seluruh dunia semua sama 114 surat. Tapi di dalam kekristenan, Protestan 66 surat, Katolik 73 surat, Ortodoks 78 surat, Ethiopia 81 surat. Ini kan bagian dari kritik teks. Oke. Ya. Ini belum ayat nih. Baru suratnya. Suratnya udah jumlah berbeda. Yang Ortodoks menolak 3 dari Ethiopia. Yang Katolik menolak 5 dari Ortodoks. Yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Oke. Berarti kalau begini, konsep firman Tuhan jadi kitab di dalam Kristen kan berarti belum selesai urusannya. Ya kan? Karena kelompok ini begini beda-beda jumlah suratnya. Berarti kan ada yang ini tidak mengakui 7 sebagai firman Tuhan. Yang ini tidak mengakui 5 dari sini sebagai firman Tuhan. Yang ini juga tidak mengakui 3 dari sini sebagai firman Tuhan. Kan begitu. Ini baru kelompok, baru 4 nih yang saya tunjuk ini. Masih ada lagi yang lain sebenarnya gitu. Oke. Terus kalau masalah kritik teks, tadi ada perbedaan terjemahan yang lu nggak berani baca. Iya. Ada lagi nih yang lu tunjukin nih. Ya ini tanah. Bukan. Ini tadi sama yang Katolik nih. Katolik ya. Cuman di dalam sini ada catatan kakinya. Yang tidak diperjualbelikan bebas. Ya, ini tidak diperjualbelikan bebas. Ini tidak diperdagangkan nih. Kitab Suci Katolik dengan catatan dan pengantar lengkap 2009. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakan Arnoldus ND. Ini kan kita sebutin, kita liatin ada barangnya gitu. Masalah diperdagangkan atau diperdagangkan kan hak penerbitnya. Iya. Di sini ada ayat begini. Udah pernah baca kayaknya? Yang mana nih? Coba zoom. Yang saya tunjukkan ini adalah yang disebut sebagai bukti bahwa di dalam kitab mereka ada ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Oke. Ya. Sempat baca itu. Coba zoom, nah nih. Baca. Yang nomor 7. Ya, 7 sampai 8 tuh.
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Yang 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini ada keterangannya nih di bawah nih. Nih, bisa zoom lagi nggak? Mentok ya? Ya udah bacain. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, karenanya? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Saya kan cuma menunjukkan. Apa saya menafsirkan? Tapi kan orang lain tidak bisa membuktikan seperti yang Kodondi buktikan sekarang. Maksudnya pingin memverifikasinya gimana gitu kan? Cari inilah. Cari penerbitnya itu ya? Iya, penerbitnya lah. Bener nggak ada ini? Sekarang, walaupun ini ditulisnya tidak untuk diperdagangkan, sekarang di Android ada. Oh, maksudnya tetap dengan yang pengertian yang sama gitu? Tolong. Oh, buka ya biar gedean dikit. Bisa ya. juga buka. Gedean mana? Gedean mana? Gedean Nih ya, lihat nih. Aplikasi. Bisa zoom? Ini lihat nih. Oke. Ada Alkitab, sebelahnya apa tuh? Tafsiran. Klik, nih, tafsiran. Gue buka, nih kan sama kan? 1 Yohanes 5 ayat 7. Sama kan? Kalimatnya sama nggak? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Sama kan? Saya pilih yang di sininya, sebentar. Penafsirannya. Nih, di sini sebelah kirinya bisa dipilih nih, siapa nih? Mau tafsiran siapa nih? Kita jangan pilih yang MHC, kita pilih yang Yerusalem. Oke. Keluar di sini nih, klik. Coba baca. Di bagian ayat ini, ketahuan tuh. Ketahuan dah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Sama ya berarti ya? Sama nggak? Dengan Saya mau baca sampai habis, sama nggak? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sama nggak sama yang tadi? Ini kan kalau tadi kan kayaknya ada beberapa versi ya kok ya. Mungkin versi yang ini versi apanya? Tidak menjadi referensi di sini? Gitu? Enggak, ini berarti yang tadi ditulis di dalam kitab ini adalah ini versi dari Bible versi Yerusalem. Oke. Nah, ini ya. Ini kita bandingin aja nih gini. Sekarang udah zaman digital kan gampang tuh. Sama. Coba tolong diperhatikan. Kalau teman-teman mau screenshot silakan. Ya. Ya kan? Atau download aplikasinya ya. Atau download aplikasinya. Kan sama nih. Apa yang di buku fisik, apa yang ada di Android. Aplikasi namanya tafsiran. Jadi kan saya nggak ngada-ngada. Iya. Ya kan? Yang punya Android bisa download, bisa buka. Bisa baca sendiri gitu. Jadi poinnya adalah apapun statement yang Kodondi yang dirasa menjadi resah bagi penonton, silakan mengkonfirmasi sendiri ya, verifikasi ya. Nggak usah mempertanyakan keabsahan kitab ini, di Android aja ada. Iya. Oke, ingat ya tadi versi apa? Yerusalem kan? Iya. Berarti ini menerjemahkan dari kitab Bible versi Yerusalem. Ini gua ada fisiknya. Tuh. Nah, itu versi Yerusalem. Ayo, gimana lo? Jadi ini menerjemahkan dari sini. Oh, dua-duanya ada kitabnya di sini tuh. Kok mati? Ya. Nyala. Oke. Jadi kita di sini tinggal ngeliat bener nggak apa yang ditulis di sini. Oke. Itu tahun berapa kok cetakannya kok? Ini tahun 66. Lebih ini ya. Nih. Kertasnya ya. Aduh, gua megangnya tuh ngeri nih. Iya, sayang. Ya. Mana? Ini general editornya ini daftar editor yang lain. Oke. Ini apa nih? Berarti kan penerbitnya nih kan? Iya. Double N Company Incorporated, Garden City, New York. The Jerusalem Bible. Tahunnya nggak ada tuh ya? Tahun berapa nih? Tuh, 1966. Nih, 1966. Oke. Ya.
Ini ada kata pengantar, editor dan sebagainya. Tinggal dilihat di sini. First John 5:7. Nah ini 5, ini 7. Nih. First John 5:7 nih. Oke. Dibaca di sini. Aduh. So that there are three witnesses, the spirit, the water, and the blood, and all three of them agree. Di sini tidak ada Father, the Word, and the Holy Spirit. Oh, itu langsung berarti Ya. di ayat selanjutnya tuh ya? Berarti ayat yang tadi itu di sini sudah tidak dimasukkan. Tetapi di sini kan ada tanda-tandanya nih. Ini ada huruf apa nih? Ada huruf apa Tekan nih? kaki. D, itu kan? Ini ada huruf apa nih? E. Ini tinggal kita cari di catatan bawahnya nih. Oke. Nah, ini kan bawah ada catatannya. Aduh, kecil bener ya tulisannya. Kebaca kok. Tinggal kita lihat nih di sini nih. Yang D. Yang D. Nih lihat nih. Fall. Aduh. Witness in heaven, Father. Vulgata kan? Word and Read Spirit. as follows. There are three witnesses in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these three are one. Sama di sini kan tadi Iya. kan? Terus There apa lagi are nih? three. There are three witnesses on earth, the Spirit, the water, and the blood. The words in italics, not in any of early Greek manuscripts, or any of the early translations, or in the best manuscripts of the Vulgata itself, are probably a gloss that has crept into the text. Oke. Apa maksudnya? Crept, Dimasukkan. disisipkan, merayap gitu. Ya, udah baca tadi kan? Oke. Terus apa lagi nih? See not, see on, verse 6. The three witnesses support each other. The water of baptism is accompanied by Spirit, and the Spirit came through the blood of the death of Jesus. The writer probably intends another warning here against the doctrine of Cerinthus, that the Spirit which came on Jesus at his baptism, water left him before his death to blood. Jadi apa yang di kalimat ini yang D ini kan sama dengan yang ini tadi, Iya. betul nggak? Karena tadi ketika kita melihat yang di Android, yang versi Jerusalem, sama bahasa Indonesia seperti ini, itu. Jadi secara silakan disimpulkan sendiri lah Ya. ibaratnya. Ini tuh ngambilnya dari mana, ini ngambil Ya. dari mana, dan ini sebagai tempat Ya. rujukannya. Jadi gini, kalau yang ini tadi kan tidak untuk diperdagangkan. Teman-teman yang nggak bisa beli ini, ya itu namanya DL. Iya, DL apa? Dari Talo. Download aplikasi. Enggak, yang nggak bisa beli ini karena ini tidak untuk diperdagangkan, itu namanya DL. Oke, ya, oke. dari Talo. Tapi kalau yang nggak bisa beli ini kan bisa download yang di Android. Iya. Di Android tinggal download, buka sendiri 1 Yohanes 5 ayat 7. Baca keterangannya Jerusalem. Jerusalem dari mana? Ini barang fisiknya gitu. Silakan cari sendiri lagi. Silakan cari sendiri. Kalau nggak Ya, dapat, DL yang nggak juga. bisa beli ini DL juga gitu. Oke. Oke. Nah, sampai gue beli yang begini nih. Nah, ini kayaknya nggak pernah keluar nih kok. Pernah. Nggak pernah keluar di kita nih kayaknya nih. Oh masa? Iya nih tuh. Kayaknya jadul banget. Nah, mana? Kok mati? Tapi rekaman aman kan? Oh mati? Kalau ini sinyal tutup. Ada TV mati ya? Heeh. Lewat Mic-nya? TV-nya aja. Mic-nya menyala. HDMI Oh. berarti, HDMI nyambung ininya. Tapi semuanya. Senggol aja. Senggol itu apa namanya? Kabel, injak. Oh, injak. Oh. Lu jangan injek dong, Kang. Nah, tadi yang injek kok. Ini sensitif nih. Kayak Ini. mulut oten. Kabel ini. Sensitif. Waduh. Kayaknya di balik layarnya lebih ini nih. Balik layar lebih ngeri. Iya.
Oh, TV-nya. TV-nya. Jadi ini tampilannya. Oh berarti TV-nya ini. Iya, kabel TV-nya kok. Kabel TV sensitif kayak Oten gitu mah. Nyala nggak deh? Belum. Coba nih. Harus ada di. Tadi banget ada suara listriknya dah. Iya. Apa? Ada suara listriknya. Oh iya. Ganti itu nyari kah? Apa colokannya? Nah itu nyala. Kok nggak berani baca sih, Zra? Oh, Emang kayak apa tulisannya? gitu. Kok takut? Itu hanya membacakan ya, kok ya? Iya. Hanya membacakan. Nah, yang ini kok. Ini kenapa Oke, ini? tahun berapa itu? Ini Bible Wow. ya. Udah jadul banget itu. Terjemahan orang Belanda. Oke. Namanya Klinkert. Klinkert menerjemahkan tahun berapa ya? 1809. Ini Ada nggak ininya? Apa tahunnya? Diterjemahkan oleh Klinkert tahun 1897. Oke. Dicetak ulang tahun 1909, 1916 dan terakhir 1930. Oke. Kitabu El Kudus Melayu Tinggi. Klinkert juga membuat teks naskah lain dalam bahasa Melayu rendah. Oh, Jadi, terjemahannya dalam bahasa Melayu berarti? Iya. Oke. Jadi kalau yang ini dalam bahasa Melayu rendah. Oke. Yang gue punya ini menurut penjualnya ini yang cetakan 1916. 1916. Oke, ya. Masih ada yang jual nggak? Ada. Mau tahu? Mau beli? Iya, enggak juga sih kalau beli. Oh, nggak juga. Di mana Nggak, tapi kita cuma lihat aja lah. Iya, ya. iya. Ada yang masih jual gitu. Di mana? Toko hijau apa toko oranye? Hijau, bentar. Oh, toko hijau. Bentar ya. Tapi bisa aja ketemu ya kok ya. Yang sangat jadul kayak gini Iya. ini mahal loh ini. Ini ada yang jual nih di toko hijau nih. Ada kelihatan nggak? Dengan buku yang sama. Sama, gini. Kita lihat. Tadi kan ini 1916. Iya. Ini bukunya sama. Cetakan berapa tuh? Cetakan nggak bisa di zoom ya? Bentar. Nah, gitu. 1930. 1930. Berarti tuan mana ini? Tuan ini dong. Tuan ini kan? Iya. Mau lihat harganya tuh? Kan bilang. Buku-buku tuh semua semakin jadul semakin mahal kok. Iya. Tuh harganya. Tuh masih ada yang jual tuh. Ada yang mau donasiin? Ini kalau merah berarti lagi diskon nih. 500.000 lumayan. Lo bener lagi diskon berapa Ya, tuh? tetap aja mahal 500.000. kok. Nah, ya tapi kalau maksudnya kalau yang Ada. nonton mau beli, Iya, monggo silakan silakan. Ini ada yang jual tuh. 68 juta ya. Namanya Kitabu El Kudus, Alkitab Tua tahun 1930. Ini gue bukan mempromosikan yang jual ya. Oh iya iya. Gue cuma buktiin ada yang jual. Ada yang jual gitu. Nah, gitu. Nemu aja loh, heran toko satu ini. Nah, kenapa saya beli ini? Nah, gue waktu beli ini ikut tender loh. Ikut tender. Ikut tender. Ya, karena banyak yang tertarik ya. Iya. Salah satu peserta tender LAI katanya. Hmm. Katanya yang jual ya. Ya mungkin mengkoleksi lah. Dapat ke gua nih. Kenapa gua beli? Mau baca? Baca. Bener mau baca? Nah, kalau ini nih kan kita belum pernah tahu nih kalau yang kemarin tadi tuh udah ada. Ntar jangan ada tulisannya lu nggak berani baca lagi. Aduh repot ini kalau di sini bahaya. Ya, gini ya, nih. Oke. Zoom. Zoom in. Nih. Mana? Nah, itu. Nah. Coba baca. Lalu diambil iblis Asra deket-deket nanti Akan ada yang Isa. tulisan itu nggak berani baca lagi dia. dibawanya sertanya ke Baitul Makadis. Makadis. Didirikannya di atas bumbungan rumah Allah. Ya. Oke. Baitul Maqdis. Istilah siapa itu Baitul Maqdis? Sangat apa? Sangat Islami. Oh, sangat Islami. Sangat Islami. Mau lagi? Baitul Ada nih. Bentar ya. Gue megangnya aja udah hati-hati nih. Iya dong. Oke, nih. Oke. Yang ini. Maka malaikat itu pun datanglah kepadanya seraya katanya, Assalamualaikum, hai engkau yang dikasihani, bahwa Tuhan adalah dengan dikau dan berbahagialah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ada lagi yang begini. Ada ya, Assalamualaikum ya.
Bentar ya. Nanti ada yang ngeklaim kok Assalamualaikum, kan zaman sebelum ada agama-agama yang ini kan juga Assalamualaikum kali gitu. Bentar. Ini kata apa nih? Yang mana? Masjid. Ini kata apa nih? Bawa dikit. Ya. Maka diancaranya dalam masjid-masjid di Galilea. Ya. Susah sih untuk di kalau udah ngomong Assalamualaikum masjid Baitul Maqdis. Nanti ada lagi yang begini. Sebenarnya ini justru menguatkan referensi bahwa kita memiliki tokoh yang sama sebenarnya kan gitu kan kok ya. Kan ada yang anggap itu sebagai tokoh yang berbeda kan gitu ya. Dengan cerita yang berbeda. Coba ini apa? Aduh. Materi. Baca. Melainkan patutlah kamu berkata demikian insya Allah. Dan kalau ada yang diantara kami maka Oke. Jadi insya Allah. di sini sendiri kan juga pakai kata Allah. Ada Allahnya tulisan di sini. Iya. Ya kan? Insya Allah. Assalamualaikum. Nah, ini juga nih. Aduh. Coba sini. Ayat 18 nih. Baca ayat 18. Sama lagi, balik lagi. Ini yang viral di channelnya Kododi kan? Ngerti kok, ngerti. Ini gue lupa gue kasih tanda merah ini. Nah sekarang baca si Rio, yang baca si Rio. Oh, Rio. Ya, Baca Rio, baca Rio. Baca Rio. Ayat 18. Dan lak-lak dan Apa Rio? Apa ya? Lu kayak orang SD baru bisa belajar baca, suruh baca. Kurang 18. lebih sama lah seperti penerjemahan-terjemahan yang baru ya. Nah, ya. Loh, kita bukan mengolok-olok apanya ya? Agamanya ya. Cuman ini kan terjemahan yang bahasanya akhirnya bagaimana? Kok jadi begini gitu terjemahan? Pada waktu itu memang bisa jadi nama burung itu adalah burung yang seperti tertulis di sini. Iya, iya. Tapi sekarang kata ini sudah bermakna lain gitu. Sama halnya seperti kata Tuan dan Tuhan. Oh itu viral loh itu. Nah, Di iya. media sosial viral itu. Nah iya. Dulu waktu pertama kali orang Belanda menerjemahkan, namanya Leidecker, terbit Bible-nya 1733. Kata Tuhan itu akhirnya dipakai di situ karena dianggapnya sama dengan Tuhan. Tapi zaman sekarang apakah Tuhan dan Tuhan itu sama? Beda. Beda. Maknanya sudah berbeda kan? Tapi kata Tuhan itu dipertahankan di Bible zaman sekarang gitu. Nggak dirubah. Jadi tidak relevan alasannya gitu ya. Iya. Paham ya? Oke. Tunggu sebentar. Enggak, ini Cari apa lupa nih? di garis bawah. Oke. Oh sekalian ya. Kita garis bawah. Jadi garis Ya kan? bawah ya. Ada-ada aja. 1916 ini. Iya. Mau nggak mau saya harus garis tulis dengan pena. Udah biarin aja biar. Ya kan sudah hak milik juga kok. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Jadi kan kalau mau baca kan lebih gampang. Iya. Tapi harganya udah turun tuh kok kalau udah kecoret-coret kok. Bisa lebih mahal karena udah diketahuin Oh iya. poin-poinnya. Silakan kalau mau beli, mau di tender berapa ini? Enggak, belum dijual. Nah gitu ya. Jadi ini fisik pun berapapun saya beli. Dan sosok yang kita tadi bicarakan tentang Isa Al-Masih dan Yesus. Di sini siapa namanya? Kan kita harus tahu juga nih. Oke. Nah, kita cari tahu di sini namanya Ini siapa. gue sebenarnya nahan-nahan itu karena takut salah ini tuh. Karena takut dianggap memberikan opini. Coba, ini di sini siapa namanya? Ganti-gantian. Coba. Mana yang zoom? Kenapa nggak diserahin kepadaku? Gitu? Nih. Deketin. Ayo di zoom, Zoom. Nah, duduk. Mana? Ayo, cepetan dong. Pakai Spiderman. Nah, siapa nih? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang Isa Al-Masih sama Yesus Kristus itu beda, karena dia nggak pernah baca ini. Betul kan? Ya. Nah,
Silakan dibaca ulang lah ibaratnya Silakan gitu dibaca ya. ulang. Ya kalau nggak bisa beli yang tahun 1911, ada nih yang 2011, 2011. Yang terbaru harganya juga mungkin lebih Murah, kalau ini cuma 80.000. Nih, ini kitab suci Injil 2011. Mana Zoom? zoom. Tuh, Oke. ya kan? LI juga loh. Ya. Ya, kitab suci Injil. Tapi kemarin kalau nggak salah sudah ada Taruh. perubahan deh kok. Nih, siapa tuh tulisannya? Silsilah Isa Al-Masih. Nah, jadi kalau orang Kristen yang bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sosok yang berbeda, kenapa di sini pakai Isa Al-Masih? Kenapa juga mereka punya gereja namanya Gereja Isa Al-Masih? Itu loh maksudnya. Ya, Sosoknya sama, ceritanya yang berbeda. Di kitab ini ceritanya versinya beda. Isa Al-Masih disalib dan dibunuh dan disalib, bangkit hari ketiga. Di Islam kita tetap pakai nama Isa Al-Masih, tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya. Sekarang kalau di Islam, kita mengakui nggak Jesus Son of Mary? Iya. Hmm? Apa? Di dalam Islam, Oke. kita mengakui nggak Nabi Isa Al-Masih itu adalah sosok yang sama dengan Jesus Christ Son of Mary? Iya, Sama? sama. Buktinya? Buktinya apa? Buktinya dari semua literaturnya sosok yang satu orang yang sama. Iya, buktinya seperti gini lah, bukti seperti Iya, ini iya, ada iya, nggak iya. dari Islam? Menerima. Menerima bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah Jesus Son of Mary. Pernah lihat nggak Quran? Terjemahan, Quran terjemahan Belum. yang menuliskan Nabi Isa Al-Masih sebagai Jesus Son of Mary, ada nggak? Gua belum. Belum. Tapi sebagai anaknya Maryam, ya. Iya. Kalau baca terjemahannya belum. Nih. Jangan taruh di atas Bible ya. Zoom. Mana zoom? Oke. Ya, Qurannya. Ya. Nah, ini Quran terjemahan bahasa Inggris. Oke. Translated by Maulana Wahiduddin Khan. Profesor Farida Khanam. Oke. Penerbitnya Good Word Books, gitu kan? Oke. Bawahnya Good Word Books. Coba kita cari, ada nggak di sini nama Jesus Son of Mary? Ini ada di Quran surat Maryam ayat ke 34. 34. Tuh yang merah tuh. Siapa tuh? Such was Jesus, the son of Mary. Berarti Islam mengakui sosok Jesus Son of Mary itu adalah Isa Al-Masih. Dengan sosok yang sama gitu. Dengan kan? sosok yang sama. Kalau masalah cerita berbeda ya bebas kan. Quran mau menceritakan Yesus putra Maryam tidak dibunuh dan tidak disalib, ini hak Quran. Iya. Bible mau menuliskan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dibunuh dan disalib dan bangkit dari ketiga, itu hak mereka juga gitu. Tapi sosoknya sama. Jadi kita belajar kristologi nggak cuman melulu tentang Kristennya loh. Dari Islami kita juga harus membandingkan. Supaya apa? Tujuan utamanya adalah untuk menguatkan iman orang Islam dan membentengi akidah orang Islam. Oke. Gitu. Dari upaya pendangkalan akidah dan upaya pemurtatan. Dan itu pun sampai hari ini masih valid terjadi. Masih terjadi. Oke. Lu gimana coba? Lu mau beli nggak buku seperti ini? Ini buku apa lagi nih kok? Ayo. Wow. Sampai kita harus beli buku seperti ini. Ini adalah yang namanya buku concordance. Tentang setiap kata yang ada di dalam Bible itu ada di sini definisinya, dipakai di ayat mana. Tapi artinya memang secara apa. ini Kodoni itu passion banget ya. Sampai benar-benar menelaah sampai detailnya gitu. Karena harus, ini senjata kita. Ini senjata kita supaya kita bisa membuktikan. Iya, gitu. tidak asal ngomong dan Jangan asal ngomong. ngambil Walaupun data, saya ya. bukan profesor, walaupun saya bukan dokter, tapi kalau saya punya ini, kan nggak perlu dokter, nggak perlu profesor untuk Tapi bisa baca begini. penelitian-penelitian kayak gini tuh emang layak untuk menjadi seorang dokter loh.
Dokter apa dulu nih? Maksudnya kalau misalnya kuliah gitu S3 ini cocok nih Kodonde ini. Saya udah nggak sempet lah kuliah lah. Yang penting ketika kita berdakwah kita punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu aja. Nah kalau yang ini kok? Dan bukti-bukti yang seperti ini kan berasal dari kalangan Kristen sendiri. Iya. Gitu loh, bukan dari kalangan Islam. Ini kayaknya kalau ini lebih baru deh ini. 1971. Kalau yang ini, buku apa nih? Ini buku sejarah. The Cambridge Ancient History, Volume 10. The Augustan Empire, 44 BC until 70 AD. Jadi sejarah bangsa Romawi pada zaman Kekaisaran Agustan dari tahun 44 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Nah ini yang korelasi di dalamnya apa? Ngapain gitu gue beli ginian kan? Iya. Gue mau membuktikan bahwa di dalam kitab mereka ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahan ini juga bisa dianggap sebagai kontradiksi. Ya. Yang Matius mengatakan Yesus lahir pada zaman Raja Herodes Agung. Oke. Ya. Ditulisnya di surat Matius. Nih. Ini cuman semuanya istilahnya adalah pembuktian aja. Markus. Ini kan Matius. Ini kitab suci Katolik loh. Oke. Ya, Matius. Di dalam Matius, Yesus diceritakan lahir pada zaman Raja Herodes Agung. Menurut sejarawan dan menurut Bible sendiri, nih, gue tunjukin. Raja Herodes Agung itu, sebentar, atau ini dulu deh. Yang ini kertasnya sangat tipis nih. Tipis nih. Iya, jadi harus hati-hati banget. Di Bible ini ditulis nih ringkasan tahun-tahun sejarah kudus. Ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Perhatiin di sini nih. Di sini sebelah kiri ada tahunnya. Ya, ini kan ada tahun-tahun nih. Ya. Ini 35 sebelum Masehi kan? Iya. Berarti ini kan 19 sebelum Masehi. Iya, 6. Ini 6 sebelum Masehi. 4. Kita baca sebelahnya apa nih? Mungkin tahun Yesus lahir. Terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen. Meleset 6 tahun. Waduh. Ini gue cuma bacain loh ya. Iya. Bukan gue yang ngomong meleset loh. Yang ngomong meleset kitab ini sendiri loh. Artinya secara data pun masih tidak satu suara ya. Iya, ini kan dokumen mereka. Iya kan? Bentar. Nih lihat nih. Tahun 4 sebelum Masehi ini, ya kan? Iya. Apa keterangannya? Herodes. Kematian Herodes. Herodes siapa? Herodes Agung. Putranya Arkelaus pergi ke Roma untuk diangkat menjadi raja. Tetapi ia hanya mendapatkan Yudea. Oke. Provinsi-provinsi lain diserahkan kepada raja wilayah. Ada ayat-ayatnya kan? Di sini menyatakan bahwa Yesus lahir mungkin tahun 6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Ya. Sekarang kita lihat yang di Lukas. Bentar. Kemarin tuh gua baca ada Lukas Khilaf tuh di mana, Erik? Di situ komunitas Kristen. Iya, di mana ya? Di Apa di Lukas ya? di Lukas. Zoom. Zoom. Zoom in. Perlu gua beresin dulu. Saya rapikan nih kok. Sedih kok. Nih ya. Ini surat Lukas nih. Pasal 2 nih. Mana, Rik? Oh, belum ngejumpa. Nah, Oke. Ini Lukas 2 ayat 2 nih. Inilah sensus yang pertama kali diadakan ketika Quirinius menjadi gubernur Syria. Oke. Ini ada catatan nih. Oh, ini ada ayat satunya, kita baca aja. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah untuk membuat sensus penduduk di seluruh dunia. Oke. Seluruh dunia loh. Termasuk Indonesia nggak? Ya seluruh dunia, termasuk. Masa Indonesia nggak masuk dunia? Enggak. Ini maksudnya seluruh dunia tuh hanya
bangsa-bangsa yang dikuasai oleh Romawi aja. Oke. Ya. Konotasinya ya, pengertiannya ya. Ya. Ini ada keterangannya nih di bawah nih. Kaisar menerbitkan dekret. Orang-orang Yahudi membentuk suatu bangsa kecil di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma yang meliputi bermacam-macam suku bangsa. Kecermatan data yang diberikan oleh Lukas menimbulkan suatu kesulitan karena Quirinius dilantik menjadi gubernur Syria dalam tahun berapa? 6 Masehi. Yesus berusia 12 tahun pada waktu itu. Ya. Beberapa penjelasan telah dikemukakan, tetapi sangat mungkin Lukas mempergunakan catatan peristiwa yang keliru. Seperti juga Kentara dalam Kisah 5 ayat 36. Lukas khilaf sebagai sejarawan tetapi bukan sebagai saksi keselamatan. Lukas khilaf guys gitu. Penulis ini. Ini gimana? Berarti ini yang penulis kitab sucinya khilaf gitu maksudnya. Lu bisa bayangin nggak Zaid bin Sabit kalau khilaf itu Qurannya gimana gitu? Iya. Ya pasti bakal berubah semua itu akhirnya. Iya, bisa bayangin kan? Iya. Ini yang disebut dengan penulis kitab Lukas dibilang khilaf, yang ngakuin malah kitab ini. Jadi gimana? Lukas khilaf guys gitu. Gue sulit berkata-kata sih. Sulit berkata-kata nih masalahnya nih. Tapi gini, yang poinnya begini. Di sini disebutkan begini. Inilah sensus yang pertama kali diadakan ketika Quirinius menjadi gubernur Syria. Oke. Sedangkan di sini Quirinius dilantik menjadi gubernur Syria dalam tahun berapa? 6 Masehi. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya, dan Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Pergilah ia Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau kita baca tadi Lukas 2 ayat 1 ya. Sampai ayat berapa nih? Ayat 4. Sampai ayat berapa nih? 7. Sampai 7. Berarti Yesus lahir ketika Quirinius diangkat jadi gubernur Syria kan? Iya. Sedangkan ini sendiri mengatakan bahwa gubernur Syria diangkat jadi gubernur Syria tahun berapa? 6 Masehi. Sedangkan tadi yang di depan sebelum Masehi. Yesus mungkin lahir tahun 6 sebelum Masehi. Berarti beda berapa tuh? Yang ini. Mungkin tahun Yesus lahir 6 sebelum Masehi. Meleset 6 tahun. 6 sebelum Masehi, 6 Masehi. Beda berapa tahun? 12 tahun. Sampai hari gue beli ini. Untuk menguatkan. Sebenarnya pakai ini juga udah kuat, ya kan? Cuman kalau ini kan apa ya? Pendeta yang gua kasih lihat ini, oh itu kan Katolik, bukan kitab saya. Tuh coba, bisa ngomong gitu. Ketika saya tunjukin ini, nah lo di sini halaman berapa yang kemarin saya lupa ya? 100-an ya. 157 kayaknya. Mana ya? Oh ini. Nih. Oh, gue belum tandain. Ini. Sekalian stabilo. Hilang tuh udah dikuningin tuh hilang tuh. Oke. Oke. Nih. Ya. The famous assessment of Judea by Quirinius in 6 AD. Lihat ya. Sebelum Masehi. Masehi dong. Masehi ya? 6 AD itu Masehi. Shows that the annexation of a new province was at once followed by a valuation of its taxable capacity. Berarti di sini Quirinius menjadi gubernur saat Judea tahun berapa? 6 Masehi. 6 Masehi.
Oke? Jelas nggak? Ini The Cambridge Ancient History Volume 10, The Augustan Empire 44 BC to 70 AD. Wow. Wow, wow, wow. Ada satu lagi nih, kitabnya orang. Ini juga Katolik juga tapi. Bentar ya. Nih. Zoom. Zoom in. Mana? Nih, Ya. baca. Herodes ialah Herodes Agung. Ia bukan bangsa Yahudi dan ia diangkat oleh penjajah Romawi. Ia pandai dan giat bekerja tapi terkenal karena kelalimannya. Karena kecurigaannya ia malah telah membunuh istri dan 3 orang putranya. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarik Romawi. Berarti dia meninggal tahun 750 penanggalan Romawi. Iya. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarik Masehi. Jadi tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Sebab itu sudah pasti bahwa Yesus lahir kira-kira dalam tahun 6 sebelum awal Tarik kita. Berarti sama dengan yang ini. Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. iya. Oke. Penyusun pertarikan kita dalam abad ke-6 khilaf dalam memperhitungkan tahun kelahiran Yesus. Mau gue ulang nggak? Enggak, cukup kok. Cukup. Yang nonton sudah tahu kok itu. Khilaf guys. Khilaf. Oke. Seperti inilah kritik teks gitu. Ya. Jadi kita juga bisa berbicara tentang sejarah, kita bisa berbicara tentang kontradiksi, kita Sebenarnya ini juga mengajarkan kepada umat muslim juga yang mau memperdalam kritik Untuk teks. kritis. Iya, untuk kritis dan nggak cuman sekedar tidak ada referensi gitu ya. Iya. Nah, kita juga kan harus kritis. Kalau kita kritis ke sana, masa kita nggak kritis ke sini? Iya, iya. Kita juga harus kritis ke Islam dong. Di Islam juga kita bisa mempelajari kapan Quran dikodifikasi, Iya, gimana caranya kodifikasi, siapa yang mengkodifikasi, siapa timnya, kapan dilakukan, tahun berapa kali. Kita harus tahu loh Iya. berapa kali Quran dikodifikasi. Kurang tahu. Ini anak gontor nih. Waduh, kesebut lagi ya. 2 kali dikodifikasi. Hmm. Tapi tujuan daripada 2 kali kodifikasi itu apa? Karena yang pertama banyak hafiz Quran yang tewas dalam Ya, perang. gugur. Yang kedua karena banyak orang membaca Quran dengan dialek yang berbeda-beda sampai mau bunuh-bunuhan. Ya, ya. Jadi itulah yang distandarisasi. Gitu. Nah, standarisasi itulah yang distandarisasi ulang di tahun 1924. Bukan standarisasi ulang, dicetak dengan menggunakan standarisasi yang kedua. Gitu. Ya. Jadi yang kata profesor itu 1924 di Kairo baru dicetak, dia harus balik dulu. Yang dicetak 1924 itu menggunakan standarisasi yang mana? Karena di 2 kali dikodifikasi nih. Diambil dari yang kedua. Kenapa kedua? Karena pada waktu kodifikasi yang kedua itulah pada zaman sahabat Utsman bin Affan itu mengkodifikasi ulang dengan menggunakan master yang sudah pernah dikodifikasi pertama. Ya. Master yang pertama ini disimpan oleh Hafsah, putri daripada sahabat Umar bin Khattab. Kodifikasi yang kedua itu karena orang membaca Quran beda dialek sampai mau bunuh-bunuhan, ya kan? Akhirnya yang dialeknya beda-beda selain daripada dialek Quraisy itu yang dibakar. Itulah standarisasi yang kedua. Yang dicetak di tahun 1924 di Kairo, Mesir itu menggunakan yang versi yang distandarisasi oleh Utsman bin Affan. Gagal paham lah berarti ya. Nah, jadi kalau ada orang bilang Quran diedit, apanya yang diedit? Gitu loh, orang huruf hijaiyahnya sama. Iya, makanya kalau misalnya dibandingkan dengan kodifikasi tadi dalam tanda kutip, Ya. itu sebenarnya huruf hijaiyahnya pun sama. Sama, bahkan kita juga tahu di Universitas Birmingham, Inggris, ada beberapa lembar Quran yang tersimpan di sana dengan baik. Ketika dites karbon, dokumen-dokumen itu diperkirakan kurang lebih 45 tahun setelah Nabi meninggal. Kurang lebih. Berarti kalau Nabi meninggal 632 Masehi, tambah 45 berapa? 77. Iya. 677 Masehi. Berarti bisa jadi orang yang punya lembaran itu kenal dengan Nabi. Iya nggak? Masih ketemu masanya.
kenal dengan Nabi, pernah jalan bareng Nabi, pernah perang bareng Nabi, pernah ngopi bareng Nabi, gitu, ibaratnya gitu. Yeah. Gitu. Tapi kalau ini, Bible ini disusunnya dikanonisasi namanya, bukan dikodifikasi. Kalau kodifikasi itu gimana? Sahabat-sahabat yang punya catatan-catatan ayat-ayat Quran itu ngadep kepada sebuah tim. Tim itu dipimpin oleh sahabat Sa'id bin Sabit. Dia juga hafiz Quran. Di dalam tim itu juga hafiz Quran semua. Yang datang bawa media, pelepah korma, tulang binatang, atau pelepah kayu dan segala macam. Selain setor tulisan, juga setor bacaan. Yeah. Bacanya nggak benar, tulisan benar, tolak. Tulisan benar, bacaan nggak benar, tolak. Bacaan benar, tulisan benar, baru terima. Gitu. Itu namanya kodifikasi. Ya, ada yang ngecek bacaannya, ada yang ngecek tulisannya, gitu. Sudah selesai, barulah itu dijadikan mushaf Quran namanya. Mushaf itu artinya sudah berbentuk buku seperti ini. Yeah. Gitu. Tapi kalau ini dikanonisasi, maksudnya gimana kanonisasi? Jadi contohnya begini. Misalnya nih ya, gua bapak gereja misalnya. Zaman dulu itu sudah ada kitab-kitab yang sudah jadi begini. Sudah rapi, sudah jadi. Ya, gitu. Misalnya ini ya, misalnya. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini Maria, ini misalnya Filipus, misalnya nih apalah Thomas, apa segala macam lah. Segini banyak gospel, ini sama gereja dipilih-pilih. Yang milih nggak cuma satu orang. Ini Matius nih, ceritanya begini. Oke, ini yang Markus, ceritanya begini. Sama nih ceritanya nih, masuk. Ini Lukas, ceritanya masuk. Misalnya ini Yohanes, masuk. Ceritanya sama, dengan ini ceritanya sama semua nih. Oke. Ini masuk, ini yang dijadikan satu Bible Perjanjian Baru. Tambah lagi surat-surat Paulus gitu. Ini ceritanya beda nih. Yang di sini bukan Yesus yang disalib, ya otomatis tolak gitu. Oke, jadi ada beberapa mungkin referensi-referensi yang sebenarnya ada tapi ditolak. Iya, karena ceritanya berbeda dengan yang 4 ini. Yang di sini yang dibunuh dan disalib dan bangkit hari ketiga Yesus, yang di sini bukan Yesus yang disalib. Misalnya ini Simon orang Kirene, nah ini pasti ditolak gitu. Itu yang namanya kanonisasi. Kanonisasi berlangsung bukan setahun 2 tahun. Kalau kodifikasi kita dari yang pertama zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, berapa tahun setelah Nabi wafat? Nggak sampai 2 tahun. Oke? 2 tahun sahabat Abu Bakar memerintah, dilanjutkan dengan sahabat Umar bin Khattab memerintah 10 tahun. Habis itu sahabat Utsman bin Affan memerintah 13 tahun. Berarti 2 tahun plus 10 tahun berapa? 12 tahun. 12 tahun. Tambah Utsman bin Affan 13 tahun berapa? 25 tahun. Sejak Nabi wafat. 2 kali kodifikasi. Berarti kan tidak sampai sahabat Utsman meninggal, mushaf yang kedua sudah jadi. Sudah jadi, iya. Berarti tidak sampai 25 tahun mushaf Quran sudah jadi. Kalau ini berapa tahun? Yesus atau Nabi Isa dianggap tidak ada kira-kira tahun 30 Masehi. Oke. Penulisan surat-surat Paulus antara tahun 48 sampai tahun 65 Masehi. Markus kira-kira 65 Masehi. Matius, Lukas nyadur dari Markus kira-kira 75 sampai 80 Masehi. Yohanes kira-kira ditulis 95 Masehi. Oke. Itu masih jalan terus dan penulisan gospel-gospel yang lain sampai akhirnya baru ketika Konsili Nisea 325 sudah mulai diinisiasi. Diinisiasi itu apa? Dimulai untuk bapak-bapak gereja milih-milih, mengumpulkan lah ibaratnya. Tetapi akhirnya mereka bikin muktamar, bikin konsili sendiri. Kalau konsili 325 di Nisea, konsili Konstantinopel di tahun 381, konsili Efesus, itu konsili-konsili tentang akidah, tentang teologi. Mereka bikin konsili sendiri tentang apa? Tentang kanonisasi ini. Tahun 36 berapa ya? 362 kalau nggak salah. Masehi di kota Laodicea. Bikin konsili, ngumpul-ngumpulin, dipilih-dipilih. Tahun 382 di kota Roma, bikin lagi konsili, dipilih-dipilih lagi. Terakhir di Kartago tahun 397 Masehi. Jadi akhir abad keempat nih. Ya, akhir abad keempat. Jadi hampir 400 tahun sejak Yesus nggak ada, baru ada kitab begini. Baru selesai lah ya. Baru selesai. Itu pun tahap awal. Nanti ada lagi konsili yang lain, yang lain untuk memperbaiki. Karena jumlah suratnya begitu banyak. Nggak banyak ya, sebenarnya cuma 78, 70. Tapi akhirnya itu 3 konsili pertama itu yang
yang yang dilakukan kanonisasi itu. Oke. Gitu. Saya konfirmasi dulu yang Konsili Laodicea ya. Takutnya saya salah sebut tahun nih. Iya, jangan sampai dipotong dan menjadi viral nih kok. Nih, yang Laodicea 364. Tadi saya nembutnya 362. Oke. Diskon 2 tahun tadi. Berarti Laodicea 364 Masehi, Roma 382 Masehi, Kartago 397 Masehi. Gitu ya, Joni. Gitu. Yes, Papa. Lu nggak tahu ya siapa Joni ya? Nggak tahu? Oh, kasih tahu Rick, siapa Rick? Ada apa lagi nih? Kayaknya sudah banyak tidak update di dunia. Lu sih jarang datang ke sini. Terlalu sibuk duniawi nih kayaknya. Oke. Pada akhirnya kok, ini sebenarnya menjadi bagian meluruskan ya kok ya. Nah kan dari cara Kodondi durasi ibaratnya kritik teks ini kemudian mendapatkan banyak sekali ibaratnya bukti-bukti otentik yang sebenarnya gimana kok? Tadi mana kita? Oh ini. Kaget gua. Tenang. Jangan dibawa pulang dong. Ibaratnya ini kan semua ini kan bukti otentik yang nggak perlu dijelaskan tapi orang bisa menilai sendiri ya kok ya. Iya. Nah tapi banyak kok akhirnya berdatangan kok. Iya. Ibaratnya influencer ataupun orang-orang yang ingin berdakwah baik itu di muslim maupun non muslim di TikTok kemudian di aplikasi-aplikasi lain live dan akhirnya berdebat kok. Ini akhirnya memunculkan sebuah perdebatan di media sosial yang tidak berujung karena lebih banyak opininya dibandingkan seperti kita ini kan sangat ilmiah sekali ya. Nah itu pendapat kok seperti apa kok? Ini kan akhirnya mengkhawatirkan kan yang lihat ini kan akhirnya berdebat aja gitu kan. Saya melihat teman-teman baik yang muslim maupun yang Kristen berdebat di media sosial kayak TikTok begitu. Ya mau dibilang prihatin. Tapi ya karena ada yang menyediakan media sih ya, kan jadi susah. Iya. Sebenarnya hak mereka untuk bikin perdebatan tapi impact-nya kok masalahnya. Iya, gini maksudnya gini. Setiap orang bisa menggunakan media sosial kan untuk mengemukakan pendapatnya. Termasuk agama. Ketika media sosialnya disediakan, orang menggunakan, ada yang menggunakan dengan cara yang bijak, ada yang menggunakan untuk melakukan perbuatan yang dia tidak mau bertanggung jawab. Sampai menista agama orang, gitu kan. Orang-orang yang menista agama orang ini kalau tidak di counter di media sosial, terus kita counter di mana? Iya. Gitu. Misalnya contoh, ada orang menista agama di TikTok. Terus kita mau meng-counter dengan membuat buku gitu. Efektif nggak? Nggak begitu efektif kan? Karena orang yang mengkonsumsi buku kita belum tentu mengkonsumsi video di TikTok itu, gitu. Ya kan? Jadi ya mau nggak mau memang harus ada orang juga yang meng-counter ya di TikTok itu juga. Karena itu media yang disediakan oleh TikTok, ya berarti kan itu sebagai arena. Arena ada orang menista, ada orang menghujat dan sebagainya, ya berarti kan harus ada yang terjun ke situ. Gitu kan? Ya, yang terjun ke situ adalah teman-teman kita. Teman-teman apologet kita juga yang juga mempelajari kristologi sama gitu. Cuman kelemahannya kan gini. Kelemahannya kalau mereka berdebat di TikTok untuk memperlihatkan bukti-buktinya kan susah. Iya kan? Itu yang menjadi kelemahan di dalam online. Dan potongan-potongan yang akhirnya disebar-sebar ini kan akhirnya menimbulkan sebuah kebenaran yang terpisah-pisah gitu loh. Jadi interpretasi orang akhirnya berbeda dengan apa yang sebenarnya disampaikan. Ya kurang lebih kayak video Kodondi, video Rukun kan banyak juga kan yang kemudian dipotong-potong orang akhirnya salah persepsi, salah sebut gitu kan. Ya, jadi kalau di media sosial itu kan masih banyak keterbatasannya. Kemudahannya ada, tapi keterbatasannya juga ada. Kemudahannya siapa aja bisa datang di situ, siapa aja bisa dinaikin, siapa aja bisa ngomong. Tapi kan juga ada keterbatasan. Lagi pula kalau orang debat di TikTok itu kan bisa sambil dia tiduran di rumah, cuman begini pakai earphone ngomong-ngomong sendiri. Bisa juga dia sambil ngapain atau nyetir atau apa. Jadi orang yang berdebat, saling berdebat itu nggak ngelihat mukanya, nggak ngelihat bukunya, nggak ngelihat dokumennya, nggak ngelihat dalilnya. Itu yang menjadi keterbatasan dalam TikTok. Oke, mungkin orang bisa memperlihatkan di
komputer atau apa, itu pun susah, harus ngelihat pakai handphone di sorot-sorot begini dan segala macam. Mau nunjukin buku aja susah, kameranya mirror dan segala macam. Keterbatasan. Saya makanya tidak mau debat di TikTok. Kalau dijebak beberapa kali pernah dijebak. Oh ini naik, kita mau ngobrol ini. Tahu-tahu ada orang Kristen naik debat di situ. Itu saya dijebak. Gitu ya. Dan itu pun juga buat saya juga nggak nyaman ketika saya mau nunjukin buku. Ya elah nih kamera susah amat pakai mirror lagi segala macam. Kayak gitu-gitulah. Jadi saya nggak nyaman debat di TikTok. Jadi saya maunya sesuai dengan kebijakan dari yayasan juga, kita melakukan perang pemikiran itu secara face to face, tatap muka, kelihatan begini. Lebih luas, lebih enak gitu ya. Gentleman. Oke. Dan kita bikin aturan yang ketat. Nggak boleh menghina pribadi orang, nggak boleh menghina agama orang, nggak boleh menghina sesembahan orang. Kita bikin aturan ketat, nggak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Waktu bicara diatur yang adil, ya. Kita berusaha seakademis mungkin. Kalau lawan kita cuma modal HP, ya itu ya terserah dia. Ya. Jadi di dalam itu juga ada nanti timernya. Kita ngomong pakai waktu timer yang sama. Kalau saya 60 menit, lawan saya juga 60 menit. Fair lah ya. Mau minta nambah 10 menit, sini juga dapat 10 menit. Gitu. Jadi fair. Tidak boleh ada kesan kita mencurangi siapa. Gitu ya. Dan juga kalau kita debat tatap muka disiarkan live di YouTube. Sehingga orang juga banyak yang tahu dan bisa akses. Jadi menghindari tuduhan bahwa kita mengedit-ngedit videonya, gitu kan. Nanti ketika misalnya live ada masalah trouble sinyal atau komputer dan segala macam atau kamera, debatnya stop dulu. Debatnya kita stop dulu. Setelah on lagi baru kita debat lagi. Jadi supaya tidak ada orang menganggap kita mencurangi siapa-siapa gitu. Oke. Berarti Ko Doni lebih setuju seperti itu ya modelnya ya. Dan bisa orang akses gitu ya. Iya, saya bisa buka ini itu kan. Oh, ini itu saya bisa buka-buka semua di sini. Kalau pendetanya kurang jelas, saya bisa datangin pendeta, Pak, baca sendiri, Pak. Atau Pak, tolong bacain, Pak. Ini tulisannya apa? Baca sendiri. Iya. Itu bisa seperti 3 jam, 4 tadi, jam itu. Seperti yang tadi kan, ulangan 14-18 kan. Nah, Pak, tolong bacain, Pak. Burung apa nih, Pak? Ya, luk-luk, lak-lak. Masya Allah. Nah, mungkin sebagai konklusinya, akhirnya penonton yang diharapkan untuk bijak ya, Ko ya. Mau itu di TikTok, mau itu di Instagram, maupun itu di YouTube, apapun itu kontennya harus lebih bijak karena apapun komentar perdebatan yang ada di sana itu nggak akan pernah selesai. Enggak, saya juga nggak berharap selesai. Maksudnya gini, saya bukan berharap harus selesai pada saat itu. Nggak puas juga kan maksudnya. Kalau kita kan komentar tuh kan akhirnya ribut sampai 500 komentar, 1000 komentar. Kan nggak ketemu akhirnya kan. Tahu nggak kemarin gue debat sama pendeta Heno tuh komentar berapa? Berapa? 10K. Itu kan ngebalesinnya kan gimana ya kok ya? Gimana? Gue kasih lop itu udah 10K. Buset dah. Jadi nggak ada waktu juga gitu ya. Iya benar. Maunya semua kita kasih lop gitu. 10K. Kita kehabisan nggak bisa buat bikin konten ya kalau kayak gini. Makanya. Nah, tapi sebenarnya daripada upaya kita di dalam dakwah kita dengan cara berdebat itu semuanya kembali kepada niatan kita. Niatan kita bukan untuk mencari musuh, bukan untuk memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia, tetapi tidak lebih tidak kurang dari sebuah edukasi. Hanya edukasi gitu. Terserah yang nonton. Silakan yang nonton apapun menilai sendiri. Ya kan? Yang muslim mau imannya tambah kuat, mau akidahnya terbentengi, alhamdulillah. Yang Kristen mau menonton dan menilai bagaimana, terserah. Misalnya ada yang bukan Islam nonton, login, alhamdulillah. Itu bonus. Itu bonus, bukan target kita. Kita sama sekali nggak pernah punya target untuk memualafkan siapa-siapa. Kita diperintahkan hanya untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Gitu doang. Masya Allah, luar biasa, keren banget nih kok. Ngapain lu tepuk tangan? Enggak, ini begini kok. Mau tepuk tangan. Enggak, maksudnya kita kan sangat bersyukur ya kok yang ngeliatin 1 juta subscriber. Tapi ya kalau misalnya melihat perjalanannya Ko Dondi, bukan lihat yang sekarang ya, tapi dari awal kita kan ngeliatin Ko Dondi dari belajarnya, kemudian ngedakwahnya segala macam, ya itu hal yang sangat wajar. Hingga akhirnya orang itu tertarik untuk
apa sih sebenarnya kritik teks kristologi? Iya. Sebenarnya Kodoni itu apa aja sih buku-bukunya gitu kan, referensinya dari mana aja kan, akhirnya orang tertarik kan. Enggak, buku gue nggak banyak, cuma segini doang. Iya, itu tadi kan juga tahun 1900, 1800. Harganya satu buku tadi berapa tadi kan? Itu kayaknya dapat satu mobil second gitu. Waktu itu pernah ada datang ke sini Kohani. Kok ini saya hargain satu rumah. Deal. Salaman. Kalau Kohani kayaknya Cuma lebih nggak tahu. Kalau lebih Kohani sampai sekarang mungkin sibuk dia. Iya. Mungkin lupa. Nanti kita coba kok komunikasi sama Kohani lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu kok. Tapi gini ya, siapa? Sigit, alhamdulillah gini. Dengan kita melakukan dakwah seperti ini, Ya. alhamdulillah, hampir tiap hari di tahun 2024, hampir tiap hari banyak orang datang ke sini. Untuk berdebat, untuk diskusi atau untuk login? Ada yang untuk berdebat, ada yang untuk diskusi. Yang diskusi ada yang login, ada yang enggak. Gitu. Alhamdulillah. Bahkan pemuka agama lain juga ikut berdiskusi gitu di sini. Ya. Ketika mereka datang ya kita layanin. Ada perempuan datang, kok boleh nggak saya datang ke studio Kodoni, saya mau foto itu Bible-Bible-nya Kodoni. Boleh silakan. Datang dari Semarang, datang di foto-foto, diskusi sebentar, habis itu pulang. Nggak sadat, enggak. 2 bulan kemudian dia hubungin saya lagi. Kok saya mau datang lagi boleh nggak? Boleh, mau foto lagi? Enggak, mau sadat. Oh, alhamdulillah. Ternyata 2 bulan itu dia berdebat sama bapaknya. Oh. Ternyata pulang dari sini setelah foto Bible, dia bikin karya tulis. Karya tulis 35 halaman hanya untuk berdebat sama bapaknya. Alhamdulillah. Ada juga nanti perempuan datang dari Kudus misalnya. Kok saya mau sadat. Ya, saya bilang dari mana? Kudus. Sadat aja di masjid, saya bilang gitu kan. Kenapa Silakan. harus ke sini gitu iya, kan? nggak mau, saya maunya mau ke Dondi. Karena Kudus itu kota kecil kok katanya. Saya mau sadat di masjid mana aja, orang tua saya pasti tahu gitu. Kan susah kalau begitu kan. Iya. Saya mau nolak gimana? Ya udah mau datang ya udah datang, sadat alhamdulillah. Ada lagi nanti anak muda datang dari Medan ke sini. Datang udah bawa baju banyak. Oh, oke. Kapan pulang? Enggak, saya nggak pulang lagi kok. Loh, kok nggak pulang lagi? Kalau saya udah sadat, saya nggak bakal bisa pulang lagi. Nggak bakal diterima lagi sama orang tua. Atau jadi gimana? Ya nggak tahu saya nasib saya gimana. Coba minta kontaknya kita podcast sama Rukun. Oh, ada di sini, ada di sini. Ada. Akhirnya saya bilang, ya udah anak ini, ya udah kamu tinggal masuk rumah Quran kita. Kita ada rumah Quran kan? Lulus SMA, udah masukin rumah Quran. Alhamdulillah sekarang udah 5 juz. Masya Allah, Hafiz ya. 5 juz. Ya kayak gitu-gitu kan kita cuma bisa bantu. Jadi spiritnya Kodoni itu artinya memberikan kebermanfaatan bagi orang lain dan wasilah ya. Iya. Untuk mendapatkan pencerahan hidayah ya. Saya nggak berharap jadi wasilah. Saya cuman ngajak orang mikir gitu loh. Iya, sama aja itu sebenarnya. Ngajak orang pintar gitu. Ini kok satu ini pintar bermain kata-kata sih sebenarnya. Masya Allah kok. Udah kok, kita stop dulu kok ini kok. Nanti kita bisa di next episode buat sahabat Rukun juga karena beda kok. Kalau subscriber Kodoni 4 jam dijabanin. Waktu itu kan sempat ya tengah malam itu kan live juga sampai ribuan orang tetap live gitu ya. Bener. Nah, tapi kalau sahabat Rukun sesuatu konten-konten yang agak ringan lah ya. Ringan. Dengan durasi yang tidak lama gitu. Bosan Makanya juga lihat gua kok. sebentar kalau bikin konten. Sekalian aja 5 jam. Waduh. Loh, sekarang ada seorang penatua gereja datang. Masa kita nggak layanin? Iya. Penatua gereja datang sama istrinya. Ngakunya, oh saya udah nonton video Kodoni. Sebelumnya saya nggak mau nonton. Kenapa? Karena istri saya kalau nonton video Kodoni suaranya dikencengin katanya di belakang saya katanya. Jadi saya denger katanya gitu. Istrinya sebelumnya sakit stroke mata. Kok bisa stroke mata? Stres. Loh kok bisa stres? Karena nonton video Kodoni katanya. Ya. Jadi ketika istrinya nonton video saya stres, sampai stroke mata, dirawat 3 bulan, setelah sembuh dia baru nyuruh, ditanya kan kenapa gitu kan stresnya. Ternyata nonton video saya, suaminya suruh nonton nggak mau. Ya udah isinya kalau nonton suaranya dikencengin biar suami denger. Akhirnya setelah denger baru dia mau nonton, terus dia setuju dengan video saya, akhirnya dia mengajukan surat pengunduran diri ke gereja. Wow. Ya, namanya penatua gereja ngajuin surat pengunduran diri kan nggak bisa begitu aja. Harus ada ketemu pendetanya. Iya. Dijanjikan tanggal sekian. Nah pas dia datang ke tempat saya itu 3 hari lagi dia mau ketemu pendetanya. Ketika dia datang pertama kali, saya udah bukaan tadi semua begitu. Iya. Dia sudah yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Dia mau masuk Islam, tapi dia bilang, kok tunggu ya, saya
mau ketemu pendetanya dulu nih, saya mau disidang dulu nih sama pendetanya nih. 3 hari dari sekarang. Ya, kan kita nggak boleh maksa. Silakan, monggo. Setelah dia datang ke pendeta, dia ngobrol sama pendeta, apa yang saya tanya ke penatua gereja itu gereja itu juga tanya ke pendetanya, pendeta juga nggak bisa jawab. Ya akhirnya ya tetap keluar gitu kan. Baru besokannya setelah ketemu pendeta, penatua gereja itu datang lagi ke sini bersama istrinya bersahadat bersama-sama. Alhamdulillah. Nah kan kayak gitu kan bukan kita yang minta-minta atau cari-cari. Iya. Orang justru datang ke sini gitu ya. Iya. Masya Allah. Ya itu bonus. Berarti mereka sudah diizinkan Allah SWT jadi muslim gitu. Iya. Tapi lewat hidayahnya itu kan tadi kan berbeda-beda ya. Salah satunya lihat nonton Kodoni sampai stres. Makanya sekarang di video gua si Erik sekarang bikin peringatan. Aduh Mas Erik. Menonton video ini dapat menyebabkan bisa menyebabkan apa Erik? 3G. Apa 3G? Gangguan iman, galau, gelisah, stroke mata. Lalu ada bersahadat gitu. Ketergantungan. Ketergantungan nonton terus ya. Masya Allah. Orang juga akhirnya senang banget itu nonton openingnya motor ini. Ada ibu-ibu cerita. Waktu itu kita pernah ganti intronya, Rik ya. Lebih pendek. Ada ibu-ibu protes. Kok jangan diganti intronya? Udah bagus nih kata dia. Anak saya kalau pulang sekolah yang dicari videonya Kodoni itu intronya. Gitu. Luar biasa dia. Sangat ikonik. Tapi itu membangun branding Kodoni akhirnya gitu kan. Yang ibaratnya memang dakwah gitu kan. Tapi ya punya karakter sendiri gitu. Yang bukunya nih juga nih. Nuh, yang trik sendiri nih. Ternyata ada yang begini. Ada seorang anak muda dari keturunan Tionghoa datang ke sini. Ketika dia mau bersahadat, dia cerita tuh kenapa dia milih bersahadat di sini. Padahal dia sudah nonton video-videonya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq, Ustadz siapa lagi? Sebutin aja semua lah. Dia mau bersahadat dengan ustadz-ustadz ini, dia takut. Kenapa? Takutnya kenapa? Takutnya ketika dia bersahadat di ustadz-ustadz yang ini, dilihat sama orang tuanya, disangkain anak ini mau jadi teroris. Coba kan kurang ajar orang tua mikir begitu. Ya kan? Terus akhirnya anaknya itu menunjukkan video saya ke mamanya. Nih, Ma, saya mau sahadatnya nih sama orang ini orang Cina gitu. Serius? Ngomong kayak gitu? Ada yang begitu. Sampai akhirnya ditunjukin nih, Ma, ini orang Cina juga nih katanya setan gitu kan. Mamanya bilang, ya udah deh, gitu. Boleh sama mamanya gitu. Ya walaupun nggak perlu minta izin tapi karena anak ini saking menghormati ibunya akhirnya mengizinkan anak itu bersahadat sih hanya karena yang sahadatnya orang Cina. Coba. Kemarin Natal ibunya bikinin kue nastar, suruh kirim ke sini. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Benar-benar. Ya kita nggak pernah mengajak-ngajak orang untuk masuk Islam. Kita hanya ngajak orang berpikir dengan akal dan pikiran yang sudah diberikan Allah SWT. Yang paling basic adalah menumbuhkan akidah, yang memperkuat lah ya akidah-akidah umat Islam sendiri ya justru ya. Tujuan kita membentengi akidah umat Islam. Kalau ada orang di luar Islam mau bersahadat ya itu bonus. Iya, bonus. Bonus buat Kodondi pahalanya ya. Masya Allah. Oke, kita akhiri dulu Kodondi. Semoga sahabat rukun nontonnya sama kayak penontonnya Kodondi juga sampai habis. Dan kita nanti akan insya Allah ya Kodondi kita akan silaturahmi lebih sering gitu ya. Kita konten bareng yang kita niatkan untuk dakwah tentunya. Buat sahabat rukun terima kasih telah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like, comment, dan di-share. Yang insya Allah kita akan semakin konsisten dan istiqomah dalam menyajikan konten-konten yang bermanfaat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.